Bab 301 Lelang Naga meningkat. Zhao Feng sudah bisa melihat keindahan ibu kota dari 1000 mil jauhnya. Zhao Feng tiba-tiba merasakan gerakan dari tas pet spiritualnya. Miao miao, kucing kecil pencuri itu akhirnya terbangun setelah tidur nyenyak selama sebulan. Ketika mata hitamnya terbuka, jejak kedalaman bisa terlihat di dalam mereka tetapi segera memudar. Bulu abu-abu asli si pencuri kecil itu mulai berubah menjadi warna perak samar. Ukurannya juga sedikit lebih besar dan meskipun perubahannya tidak besar, mata spiritual Dewa Zhao Feng telah menemukan bahwa kucing kecil pencuri telah mengalami perubahan dramatis. Miao miao, kucing kecil pencuri itu berdiri di bahu pemiliknya saat ia membalik 2 koin perunggu dengan ding. Heiyun Master memandang dengan penasaran dari samping sedangkan Zhao Feng sudah terbiasa. Miao miao, kucing kecil pencuri membuat beberapa gerakan untuk Zhao Feng sambil menggelengkan kepalanya dan mendesah. Apa katanya? Heiyun Master sedikit terkejut. Ia memberitahuku untuk tidak pergi ke ibu kota karena keberuntunganku saat ini tidak terlalu bagus dan sulit untuk menebak apakah aku akan menghadapi bahaya atau kekayaan. Zhao Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ibu kota adalah tempat di mana dia pasti akan pergi. Selanjutnya, dia telah diberkati dalam perbendaharaan bulan air. Namun, keberuntungan seseorang tidak akan sebaik ini sepanjang waktu. Seekor kucing yang tahu bagaimana menghitung masa depan. Menarik, Six Divine Warlock Tower juga memiliki orang yang misterius, berpengetahuan, dan bijaksana yang tahu bagaimana menghitung masa depan. Rupanya, orang itu juga memiliki kucing aneh. Petik 2, Heiyun Master berkata, "Oh, Six Divine Warlock Tower." Petik 2, hati Zhao Feng bergerak. Orang yang bijaksana, kucing aneh. Miao miao. Setelah mendengar ini, mata kucing kecil pencuri itu berkedip-kedip. Zhao Feng mencibir, kucing pencuri, itu bukan kucing dari spesiesmu, kan? Miao miao, kucing kecil pencuri itu dengan marah melambaikan cakarnya, seolah mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya di dunia. Heiyun Master tertawa, munculnya kucing kecil pencuri menciptakan kegembiraan dalam perjalanan yang berat. Zhao Feng berhenti berkultivasi. Kinya setengah langkah roh sejati telah mencapai 60% dan dia sekarang bisa mencoba menerobos ke alam roh sejati. Pada kenyataannya, siapapun yang telah mencapai setengah langkah realm spirit realm memiliki kemampuan untuk mencoba menerobos ke realm spirit realm tetapi kesempatan untuk sukses sangat tipis. Pil shading spiritual hanya meningkatkan peluang seseorang dengan sangat sedikit 20%. Semakin tinggi tingkat konversi ki setengah roh sejati yang dimiliki seseorang, semakin tinggi peluang keberhasilannya. Jika tingkat konversi seseorang dari setengah langkah roh sejati mencapai 90%, mereka memiliki setidaknya 50% peluang untuk mencapai alam roh sejati. Namun, semakin tinggi tingkat konversi, semakin lambat untuk maju. Ini terutama benar ketika melebihi 50%. Sayap burung layang-layang biru tajam mengepak dan mendekat di ibu kota. Segera setelah itu, bahkan para ahli normal dapat melihat kehebatan ibu kota dan tunggangan di udara meningkat. Ada sesekali sedan atau kereta yang menangkap mata terbang di udara. Tempat ini memang layak menjadi ibu kota. Langkah kaki Zhao Feng tidak berhenti. Sejak dia tiba di Canopy Great Country, dia memiliki simpul di dalam hatinya, dan itu adalah untuk menyelesaikan misi Penatua pertama. Dan sekarang target semakin dekat dan dekat, tepat di depannya. Sebuah kereta yang ditarik oleh 2 Flying Cloud Horses tiba-tiba muncul dari depan dan menuju ke arah Zhao Feng dan teman-temannya. Heiyun Master dengan cepat memberi tanda kepada Zhao Feng untuk pergi berkeliling. Orang-orang yang berada di gerbong seperti itu bukanlah angka sederhana dan semua ahli di True Spirit Realm, mereka biasanya di True Mystic Rank. Sama seperti Zhao Feng akan membuat burung layang-layang biru tajam pergi berkeliling, suara terdengar dari kereta, "Zhao Feng, menurut berita agama darah besi kami, Tuhan Kota Danau Banjir telah menjamin Anda terutama di daerah ibu kota." Keluarga Danau Liu yang banjir bahkan sampai pada semacam kesepakatan dengan kekaisaran. Petik 2, jendela kereta mengangkat dan mengungkapkan seorang penatua mengenakan jubah yang memiliki wajah keriput. "Pelindung salam." Tuan Heiyun mengenali orang ini dan segera membungkuk. Zhao Feng sangat terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Heiyun Master juga akan memiliki beberapa koneksi dengan agama darah besi. Penatua berjubah di depan mereka telah mencapai True Mystic Rank dan akan tak tertandingi melintasi 13 negara. "Terima kasih, pelindung atas peringatannya." Zhao Feng segera menunjukkan rasa terima kasihnya.
Untuk memperingatkannya, agama darah besi telah mengirim orang berperingkat pelindung. Dari ini, orang bisa melihat kepentingannya. Zhao Feng, wakil patriark memperingatkan kamu untuk tidak pergi ke ibu kota. Penatua berjubah menatapnya dalam-dalam. Pak, setelah mengatakan ini, jendela ditutup dan kereta terbang ke awan dengan kecepatan yang sebanding dengan para ahli True Human Rank. Pertukaran di antara mereka hanya berlangsung 2 hingga 3 kali dan apakah Zhao Feng mendengarkan atau tidak, berita dari Iron Blood Religion telah disampaikan. Zhao Feng mengerti niat agama darah besi. Agama darah besi dan kekaisaran berada di sisi yang berlawanan dan jika Zhao Feng diikat oleh permaisuri Qin, dia mungkin menjadi musuh agama darah besi. Gangguan ini segera berlalu. Keputusan Zhao Feng tidak berubah. Permaisuri Qin adalah seseorang yang harus dia temui. 1 jam kemudian, ibu kota mulai terlihat dan kota kuno yang sangat besar ini memiliki aura kuno yang melingkupinya. Zhao Feng meletakkan azure yang tajam di telan dan memasuki kanopi Great Country. Di pintu masuk, Zhao Feng melihat potret dirinya, seorang pemuda dengan rambut biru dengan kucing abu-abu kecil. Rambut dan mata kiri pemuda itu sangat menawan. Kucing kecil pencuri itu bersembunyi di dalam tas pet spiritual dengan enggan. Penampilan Zhao Feng saat ini memiliki rambut biru dan dia sengaja melepas penutup mata. Kekuatan garis keturunan di tubuhnya beredar dan darah biru pingsan memasuki dimensi mata kirinya. Kontrol Zhao Feng atas mata rohani Tuhan telah menjadi lebih baik dan hanya dengan pikiran, warna mata kirinya menjadi hitam. Melalui beberapa penyamaran sederhana, Zhao Feng telah menjadi pemuda berambut biru yang dingin. Saat memasuki ibu kota, para penjaga hanya menatap Zhao Feng kemudian secara naluriah melihat potrait tetapi menggelengkan kepala mereka. Pemuda dalam gambar memiliki rambut biru dan mata kirinya biru, kecuali jika dia memakai penutup mata. Zhao Feng tidak memenuhi persyaratan ini. Setelah mata spiritual Zhao Feng membiru, auranya juga berubah. Seperti ini Zhao Feng secara terbuka memasuki ibu kota. Tuan Kota Danau Banjir masih belum menyerah dan bahkan menjaminku bekerja sama dengan kekaisaran di ibu kota. Bagaimana dia tahu bahwa aku akan muncul di ibu kota? Petik 2. Hati Zhao Feng dipenuhi dengan kehikmatan. Setelah memasuki ibu kota, Zhao Feng tidak melakukan tindakan gegabah. Permaisuri Qin sangat kuat dan bahkan ahli realem spiritual normal yang normal akan merasa sulit untuk menemukannya. Dia perlu merencanakan dulu. Zhao Feng dan Heiyun Master pertama kali berhenti di ibu kota dan mengikuti saran Heiyun Master untuk menjual beberapa barang yang tidak berguna. Meskipun juru lelang akan mengambil 5%, itu akan menghemat banyak masalah bagi Zhao Feng. Ada banyak juru lelang yang kuat di ibu kota dan salah satu yang paling terkenal adalah lelang naga meningkat yang sangat misterius. Rupanya, mereka menyebar ke seluruh benua. Kamu bisa santai. Lelang naga meningkat tidak memiliki koneksi dengan kekaisaran atau 4 keluarga. Rupanya, markas mereka ada di benua tengah. Petik 2. Heiyun Master berkata, itu bagus. Zhao Feng membiarkan Heiyun Master menanganinya. Dia tidak tertarik dengan pelelangan. Heiyun Master memiliki beberapa koneksi di ibu kota dan segera menemukan beberapa pilihan untuk Zhao Feng. Lelang naga meningkat terjadi sebulan sekali dan yang berikutnya dalam 3 hari. Apakah kamu mau pergi? Rupanya ada banyak item kelas spiritual dan ini termasuk peta Scarlet Moon Incomplete, Script Heaven's Legacy yang semuanya memiliki nilai kolektif tinggi. Bahkan beberapa eselon atas dari Imperial akan berpartisipasi. Nada suara Heiyun Master penuh kegembiraan. Tidak tertarik, tunggu, peta Scarlet Moon Incomplete. Script Heaven's Legacy, eselon atas dari Imperial yang berpartisipasi. Petik 2. Zhao Feng akhirnya dipindahkan. Dia memiliki salah satu peta Scarlet Moon yang tidak lengkap dari Gua Scarlet Moon, sesuatu yang dia dapatkan dari Blood Course Protector. Adapun naskah legasi surga, ia telah memperoleh satu dari bajak laut Water Moon. Hehe, pasti akan ada beberapa tokoh penting. Kekaisaran, 3 sekte, 4 keluarga. Setiap dari mereka akan mengirim orang dan permaisuri Qin bahkan mungkin berpartisipasi secara pribadi. Saya berharap untuk mendapatkan beberapa naskah kuno kali ini. Beberapa item for inheritance chest sangat bagus untuk penelitian. Petik 2. Heiyun Master menjadi lebih bersemangat saat dia berbicara. Lelang naga meningkat ini jelas berskala besar dan merupakan yang paling populer dalam 100 tahun. Miao miao. Setelah mendengar ini, kucing pencuri kecil itu dengan gembira melompat keluar dari tas pet spiritual.
Itu adalah pelit yang jelas akan tertarik pada pelelangan. Kembali, Zhao Feng mengulurkan tangan dan meraih kucing pencuri kecil itu sebelum melemparkannya kembali ke dalam tas pet spiritual. Bagaimanapun, Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu adalah gambar surat perintah. Belum lama ini, Zhao Feng melihat seorang pemuda dengan kucing dibawa pergi. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi? Zhao Feng memutuskan, lelang ini mengumpulkan kekuatan di Canopy Great Country dan Permaisuri Qin bahkan mungkin muncul. Ada juga Heaven Legacy Script dan Scarlet Moon peta yang tidak lengkap yang merupakan barang antik yang menarik bagi Zhao Feng. Lelang akan diadakan 3 hari kemudian, sehingga Zhao Feng harus melakukan persiapan. Berkata sederhana, Zhao Feng perlu mengumpulkan lebih banyak perak. Jadi, bahkan jika barang menarik muncul, Zhao Feng akan mampu membelinya. Meskipun mata spiritual Tuhannya tidak berapi-api dan bersinar emas, itu masih penuh dengan kecerdasan dan pengetahuan. Selama 2 hari berikutnya, Zhao Feng menjual bahan, pil, dan senjata yang tidak banyak berguna baginya dalam jumlah besar, hanya menyisakan beberapa barang yang mungkin digunakan di masa depan. Setelah membersihkan mereka, gelang interspatial Zhao Feng dipenuhi dengan batu kristal primal. Dia juga membeli 2 cincin interspatial yang masing-masing seukuran garasi. Pada titik ini, Zhao Feng sangat kaya dan memberikan beberapa item dari bajak laut bulan air ke lelang naga meningkat untuk dijual. Markas Auctioneer Rising Dragon berada di benua tengah dan mereka adalah kekuatan netral yang tidak mengungkapkan identitas penjual. Karena itu adalah tempat yang sangat baik untuk menyingkirkan beberapa barang. Bab 302 Lelang 1. 3 hari kemudian, di daerah yang elegan dan tenang di mana sungai dan hutan berpotongan. Lelang Rising Dragon tidak diadakan di daerah yang ramai dan bising. Sebaliknya, tempat ini bahkan lebih tenang daripada lelang normal. Jika seseorang meremehkan lelang naga meningkat, mereka akan salah besar. Alasan mengapa ada sejumlah kecil orang adalah karena lelang naga meningkat adalah kelas yang sangat tinggi dan biaya masuknya saja adalah 2.000 primal crystal stone kelas rendah, sama dengan 200.000 primal crystal stone di bawah standar di area cloud. Selanjutnya, barang-barang di sini semua dengan mudah dimulai pada 10.000 primal crystal stone. Pakar normal di alam naik hanya bisa melihat-lihat. Namun, situasi kali ini berbeda dari biasanya. Banyak produk di sini berada di puncak benua. Tunggangan terbang tanpa henti terbang di atas hutan dan danau. Orang-orang yang menghadiri lelang naga meningkat kali ini adalah norma beberapa kali. Ada pecahan item kelas bumi, siluman pemotongan iblis, skrip legasi surga, 7 pedang inkomplete manual dan item kelas tinggi lainnya. Bahkan mereka yang berada di True Lord Rank akan datang. Petik 2. Tuhanku, pecahan item kelas bumi. Legenda mengatakan bahwa 10.000 tahun yang lalu sebuah senjata kelas bumi muncul dan menghancurkan seluruh ibu kota Flat. Setelah itu, Lord Kantris hanyalah legenda. Petik 2. Orang-orang yang memasuki pelelangan mendiskusikan. Senjata biasanya dibagi menjadi beberapa tingkatan, mortal, spiritual, earth, sky. Saat ini, bahkan item kelas spiritual jarang dan hampir punah di daerah berpenduduk kurang. Adapun item kelas bumi dan item kelas langit, mereka hampir tidak ada dan item legenda. Bahkan agama iblis Moon Scarlet tidak memiliki senjata kelas bumi yang lengkap. Mengesampingkan senjata kelas bumi, hanya memuncak item kelas spiritual rendah jumlahnya di Canopy Great Country. Bahkan jika mereka memilikinya, mereka adalah benda untuk menahan benteng. Pada titik waktu tertentu, seekor burung layang-layang biru yang membawa pemuda berambut biru dan penatua pendek terbang mendekat. Karena fakta bahwa dia saat ini diinginkan, Zhao Feng berpura-pura memiliki aura tua dan dingin dan tidak mengenakan penutup matanya. Dengan kontrolnya saat ini terhadap mata rohani Allah, ia dapat mengubah warna mata kirinya selama setengah hari tetapi akan kehilangan sebagian besar kekuatannya sementara ia melakukannya. Benar-benar akan ada pecahan senjata kelas bumi. Zhao Feng tidak berani percaya ini. Tidak hanya pecahan item kelas bumi. Rupanya, ada 7 pedang manual tidak lengkap-lengkap yang berasal dari salah satu dari 4 warisan besar, warisan 7 item dan kekuatannya dikatakan dekat dengan keterampilan peringkat bumi. Tampaknya, ada juga barang-barang dari 4 warisan besar lainnya tetapi isinya dirahasiakan. Petik 2. Wajah Heiyun Master penuh kegembiraan dan telah mencapai tingkat yang ekstrim. Bahkan jika mereka di sini hanya untuk melihat-lihat, akan sangat berharga untuk datang dan menghadiri pelelangan di tingkat ini.
Hati tenang Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa agak tersentuh. Kucing kecil pencuri di tas pet spiritualnya menari-nari dan jika bukan karena Zhao Feng, itu akan keluar dan melompat-lompat. Ada terlalu banyak orang yang menghadiri pelelangan ini dan hanya ada 1000 slot. Biaya masuk telah dinaikkan menjadi 5.000 primal crystal stone. Petik 2. Ada beberapa orang di pintu masuk yang budidayanya telah mencapai Real Spirit Realm dengan salah satu dari mereka bahkan mencapai True Mystic Rank. Alasan untuk menaikkan biaya masuk adalah untuk membatasi jumlah peserta. Tingkat lelang naga meningkat sangat tinggi dan tidak banyak orang biasa yang datang. Ada terlalu banyak orang di sini. Saat ini dan mereka hanya bisa menggunakan metode seperti itu untuk mengusir mereka yang hanya ingin melihat-lihat. 5.000 primal crystal stone bukanlah jumlah yang kecil. Itu bernilai 500.000 primal crystal stone di bawah standar yang akan menjadi jumlah yang sangat besar di 13 negara. Heiyun Master, sebelah sini. Salah satu petugas mengungkapkan senyum dan memimpin Zhao Feng dan Heiyun Master ke dalam. Heiyun Master memiliki kartu tamu yang terhormat yang memungkinkannya untuk memasuki stand tamu yang terhormat. The Esteemed Guest Stand sangat tinggi dan jika para tamu mau, mereka dapat membuatnya sehingga mereka yang berada di luar tidak dapat melihat penampilan Anda. Jika itu selama masa-masa biasa, kalian berdua akan dapat menerima setidaknya bintang 4 bintang atau yang lebih tinggi. Tetapi karena situasinya kali ini berbeda, Anda hanya akan dapat memasuki stand bintang 3. Petugas ini tersenyum dan berkata, segera, Zhao Feng dan Heiyun Master segera diatur untuk memasuki stand tamu yang terhormat yang dapat menampung selusin orang di dalamnya. Jumlah tribun Esteemed Guest terbatas dan semakin tinggi bintang, semakin rendah jumlahnya. Ada beberapa lusin stand bintang 3 dan hanya belasan stand bintang 4 sementara hanya ada 4 stand bintang 5. Ini seperti bagaimana faksi lama diatur. Semakin tinggi mereka berarti semakin tinggi mereka di menara emas. 3 bintang, tidak buruk. Stand kami adalah nomor 50. Petik 2. Heiyun Master samar-samar tersenyum dan melirik keluar. Karena Zhao Feng memilih untuk disembunyikan, ada kaca transparan di sekitar area yang memungkinkan orang-orang di dalam untuk melihat keluar tetapi mereka yang di luar tidak dapat melihat ke dalam. Seiring berlalunya waktu, pelelangan menjadi semakin padat. Lebih dari setengah berdiri tamu terhormat memilih untuk menyembunyikan diri, tetapi ada juga orang-orang yang berkemampuan tinggi dan membiarkan orang luar melihat mereka, seolah-olah mereka memiliki kemenangan di tangan. 4 keluarga besar, Liu, Yun, Bi, Tian. Mereka semua ada di sini termasuk kepala keluarga Liu dan Tian. Petik 2. Hehehe, aku mendengar bahwa bahkan Imperial ada di sini di stand 3. Karena penampilan item kelas bumi yang rusak, setidaknya satu orang antara permaisuri Qin dan kaisar akan datang. Nomor 4 adalah agama darah besi tetapi siapa yang berada di nomor 1 dan 2? Kerumunan sudah mulai berdiskusi bahkan sebelum pelelangan dimulai. Hanya ada 4 stand bintang 5 dan kekaisaran serta besi darah agama mengambil nomor 3 dan 4. Kali ini tokoh-tokoh utama dari setiap pasukan tiba. Mata Zhao Feng memandang ke arah tribun tamu terhormat yang terbuka. Jumlah mereka di Real Spirit Realm mencapai hampir 100 tetapi jumlah ahli True Lord Rank dapat dihitung dengan satu tangan. Setelah 1 jam, pelelangan resmi dimulai. Panggung itu berbentuk setengah lingkaran dan penatua berjubah polos di True Mystic Rank dengan 2 kecantikan True Human Rank berdiri di samping. Uhuk-uhuk, item pertama lelang secara resmi akan terungkap. Petik 2, penatua berjubah memiliki wajah yang tenang dan suaranya tampak sangat baik. Salah satu keindahan True Human Rank mengeluarkan batu es yang mengerikan yang memancarkan rasa dingin yang mengerikan. Batu-batu es yang dingin memberikan rasa dingin sepanjang tahun dan biasanya bernilai sekitar 10.000 batu kristal primal. Namun, saat ini, mereka tidak menjual batu itu sendiri tetapi sebotol kecil cairan di dalam batu es yang dingin. Ini adalah cairan spiritual es esensi yang berasal dari salah satu dari 4 warisan besar, warisan es mistik. Cairan ini dapat memungkinkan orang normal untuk dengan mudah mencapai alam naik. Komponen terbaiknya adalah ia dapat memungkinkan seseorang tanpa tubuh spiritual memiliki tubuh spiritual. Petik 2. Penatua diperkenalkan. Cairan spiritual es esensi yang berasal dari Mystic Ice Inheritance. Gelombang diskusi naik dari bawah. Semua orang tahu bahwa meskipun populasi benua dihitung oleh ratusan juta, mereka yang memiliki tubuh spiritual sangat jarang. Misalnya, Zhao Linlong dari keluarga Zhao. Dia jenius top saat itu tetapi di dunia klan,
dia adalah sampah, dia hanya memiliki tubuh tingkat fana. Hanya mereka yang memiliki tubuh tingkat spiritual yang memiliki kesempatan untuk mencapai alam naik. Namun, bakat diperoleh melalui garis keturunan tetapi itu bisa tidak pasti. Keturunan ahli jelas berbakat tapi itu tidak mutlak. Ada beberapa junior dari keluarga besar yang memiliki bakat tidak berguna dan bahkan akan merasa sulit untuk menerobos ke alam ascendet. Mereka tidak akan pernah mencapai alam roh sejati. Cairan spiritual SS ini memang misterius. Ini dapat memungkinkan manusia untuk dengan mudah mencapai alam ascendet. Tak satu pun dari 4 warisan besar itu sederhana. Petik 2. Zhao Feng terkejut dan agak tak bisa berkata-kata ketika dia berpikir tentang berapa banyak upaya yang telah dia lakukan untuk mencapai alam ascendet sedangkan botol sederhana cairan spiritual di Canopy Grid Country dapat mengubah nasib seseorang. Es cairan spiritual esensi, mulai dari 100.000 batu kristal primal. Setiap tawaran harus lebih tinggi 1.000 daripada yang terakhir. Petik 2. Penatua berjubah polos tersenyum samar. Saat kata-katanya selesai, sudah ada orang-orang yang berteriak dengan gila. Aku akan menawar 150.000. 160. 180. Teriak kerumunan. Botol cairan spiritual es esensi ini dengan mudah naik hingga 200.000 dan terus naik. Beberapa penatua keluarga dengan keturunan yang kurang berbakat ingin ini mengubah nasib anak-anak mereka. Cairan spiritual es esensi akhirnya dijual seharga 310.000 batu kristal primal, yang bernilai senjata spiritual tingkat rendah. Senjata tingkat rendah spiritual tingkat adalah item yang bisa menahan benteng untuk faksi yang lebih kecil. Untuk lelang naga meningkat, item pertama tidak bisa terlalu buruk atau bagus, itu juga perlu membawa kejutan kecil. Item kedua dan ketiga semua bahan langka dan meskipun mereka tidak sehebat esensi cairan spiritual es, mereka setidaknya pada puncak tingkat kelas mortal. Hehehe, 2 item berikutnya adalah dari bajak laut bulan air yang terkenal. Penatua berjubah polos sengaja menyeretnya keluar. Bajak laut bulan air. Gelombang diskusi lain datang dari kerumunan. Salah satunya adalah Sky Bamboo Nine Soundkin, sebuah item hiburan yang dapat menyembuhkan luka-luka jantung dengan memainkannya. Para ahli Dao of Entertainment dapat menggunakan kin ini untuk mengirimkan Key of Sound yang kritis. Di masa lalu, seorang master hiburan menggunakan kin ini untuk menyelamatkan fraksinya dan meningkatkan moral klannya dengan membunuh musuh-musuhnya secara tak terlihat, menyelamatkan klan dari kehancuran. Petik 2. Penatua berjubah polos meringkas sejarah dan legenda barang itu. Zhao Feng hampir sepenuhnya terpana ketika mendengar ini karena kin ini diberikan kepada lelang naga meningkatnya. Saat itu, Heiyun Master memperkirakan nilainya dekat dengan senjata kelas spiritual. Mereka tidak menyadari bahwa lelang naga meningkat bahkan akan mengetahui sejarahnya. Pada saat yang sama, di stand tamu yang terhormat, Langit Bambu 9 suara kin. Bukankah ini kin kita yang berharga dari sekte pedang kin kita? Petik 2. Kin ini kemudian dicuri tanpa malu-malu oleh bajak laut Watermoon. Saya tidak berpikir bahwa Langit Bambu 9 suara kin akan muncul di pelelangan. Kita harus mengambilnya. Petik 2. Sekte Pedang Kin adalah salah satu dari 3 sekte besar Canopy Grid Country. Harga awal The Sky Bamboo Nine Sound Kin adalah 140.000, setiap tawaran harus 2.000 lebih tinggi. Penatua berjubah polos mengumumkan. Zhao Feng diam-diam bertanya-tanya berapa tinggi jumlah yang akan dia terima untuk item ini. Bab 303 Lelang 2. 160.000, 170.000. 200.000, teriakan tak henti-hentinya terdengar dalam pelelangan. 9 bunyi langit bambu kin adalah barang berharga yang datang dari Kingsword Palace dan bukan hanya itu barang suci bagi mereka yang dilatih dalam Dao of Entertainment, itu juga berharga sebagai barang koleksi. Melihat bahwa harganya dengan mudah melebihi 200.000, senyum muncul di wajah Zhao Feng. 300.000. Suara seorang wanita dingin terdengar dari stand tamu terhormat dan menaikkan harga 100.000 batu kristal primal. Kerumunan terdiam dan banyak orang melirik ke arah stand itu. Orang-orang di stand itu haruslah orang-orang dari Istana Kingsword. The Sky Bamboo Nine Sound Kin berasal dari sana. Petik 2. Beberapa pesaing memikirkannya dan kebanyakan dari mereka memutuskan untuk menyerah. Kingsword Palace sama dengan Iron Blood Religion, itu adalah salah satu dari 3 sekte utama dan sangat terkenal. Kebanyakan orang tidak ingin menyinggung monster seperti Istana Kingsword dan kekayaan mereka juga tidak bisa dibandingkan dengan itu. 310.000, 320.000,
Namun, masih ada sejumlah orang yang berkultivasi di Dao of Entertainment dan kultivasi mereka telah mencapai True Mystic Rank. Mereka juga memiliki dukungan dari kekuatan yang kuat yang tidak takut pada Istana Kingsword. 400.000. Orang-orang dari Kingsword Palace sekali lagi menambahkan 100.000 yang menyebabkan pelelangan jadi sunyi sekali lagi. Tidak peduli seberapa bodohnya orang-orang ini, mereka telah menyadari bahwa Istana Kingsword bertekad membeli item ini. Sebagian besar pesaing mulai ragu. 400.000 batu kristal primal tingkat rendah sama dengan 40 juta batu kristal primal di bawah standar dan merupakan nilai maksimum kin ini. Jika mereka menambahkan lebih banyak, itu tidak akan sepadan. 410.000. Suara mengejek terdengar dari stand tamu terhormat kelima yang menyebabkan semua orang melihat ke belakang, siapa yang berani menyinggung Kingsword Palace di depan umum. Namun, stand tamu terhormat kelima berada di sebelah Istana Kingsword, melambangkan bahwa posisinya sama dengan mereka. Ini adalah orang-orang dari Wind Cloud Sekte. Tidak heran mereka berani menyinggung Istana Kingsword. Sekte Awan Angin juga merupakan salah satu dari 3 sekte utama. Petik 2. Semua orang mengerti. Sekte Awan Angin adalah salah satu dari 3 sekte utama dan tampaknya, hubungan mereka tidak begitu baik dengan Kingsword Palace. Kingsword Palace lebih dekat dengan Imperial sedangkan Wind Cloud Sect lebih dekat dengan Iron Blood Religion. 450.000. Suara dari Istana Kingsword membawa nada jengkel. 460.000. Suara dari Wind Cloud Sekte membawa nada gembira. 560.000. Kingsword Palace menambahkan 100.000 lagi, memamerkan kekayaan mereka. Pada saat yang sama, di stand tamu terhormat tertentu. Jika Wind Cloud Sekte menaikkan harga, apa yang bisa mereka lakukan dengan itu? Petik 2. Mata seorang cantik yang mengenakan gaun bersinar dengan dingin. Dewi Qin benar. The Sky Bamboo Nine Sound Qin hanya bisa dikoleksi di tangan seseorang yang tidak tahu tentang hiburan. Petik 2. Seorang ahli True Mystic Rank di dekatnya tersenyum samar. Kali ini, Sekte Awan Angin tidak menaikkan harga. Seolah-olah mereka hanya ingin bermain-main dengan Kingsword Palace dan tidak terlalu berlebihan. Langit bambu 9 suara Qin dijual seharga 560.000. Zhao Feng mengungkapkan senyum puas. Dalam situasi normal, harga Sky Bamboo Nine Sound Qin adalah 400.000. Melebihi 500.000 sedikit berlebihan. Hehe, ini barang berharga lain dari bajak. Laut Water Moon, Jade Spiral Mystic Phoenix Crown. Petik 2. Penatua berjubah polos tersenyum dan mengangkat tangannya. Kecantikan True Human Rank di sebelahnya menampilkan mahkota yang terbuat dari batu giok dan emas. Itu elegan, mulia dan juga mengandung keluhuran yang tak terlukiskan untuknya. Jade Spiral Mystic Phoenix Crown. Bukankah ini mahkota Phoenix Kekaisaran? Tampaknya, ini adalah barang warisan dari setiap ratu. Pelelangan kembali kacau balau. Mahkota Phoenix hanya dipakai oleh sang ratu. Crown Phoenix Spiral Mystic Phoenix ini adalah item dari Kekaisaran, dan meskipun nilainya bahkan tidak lebih dari nilai item spiritual, sejarahnya tidak sederhana. Stand tamu ketiga yang terhormat. Konyol, siapa yang berani menjual mahkota warisan kerajaan secara terbuka? Petik 2. Permaisuri, jenderal ini menyarankan untuk mencari tahu siapa yang menjual mahkota. Mungkin kita bisa mengikuti jejak mereka setelah itu dan menemukan lokasi treasury bulan air. Petik 2. Ada selusin orang di stand 3 dan hampir setiap dari mereka telah mencapai Real Spirit Realm. Aura paling kuat bahkan telah mencapai setengah tingkat lebih tinggi dari True Lord Rank. Tidak sesederhana yang kau pikirkan. Latar belakang lelang naga meningkat lebih menakutkan dari yang Anda bayangkan. Bahkan di puncak Canopy Great Country, mereka tidak berani menyentuh mereka. Petik 2. Suara tua terdengar. Apa yang dikatakan Grand Elder benar. Misi terpenting yang ada di tangan adalah membeli Jade Spiral Mystic Phoenix Crown atau yang lain itu akan menodai nama Imperials. Petik 2. Stand ketiga segera mencapai kesepakatan. Pada saat yang sama, di stand ke-50. Hei Yun Master, apakah kamu yakin tidak akan ada masalah dengan menjual barang-barang warisan dari Imperial? Zhao Feng bertanya. Tenang, latar belakang lelang naga meningkat tidak sederhana. Mengesampingkan Imperial Great Country, bahkan 10 fraksi besar tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Petik 2. Hei Yun Master tertawa. Harga mulai dari Jade Spiral Mystic Phoenix Crown adalah 200.000, setiap tawaran harus lebih tinggi dari 5.000. Penatua berjubah polos mengumumkan.
300.000. Begitu dia selesai berbicara, seseorang dari kekaisaran sudah mulai menawar dan menambahkan 100.000. Pelelangan itu hening. Para imperial, bagaimanapun, adalah penguasa dari Canopy Great Country dalam nama dan setelah permaisuri Qin terlibat dalam politik, kekuatannya bahkan lebih kuat daripada sekte normal. Pada titik ini, tidak ada yang berani menawar. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa agak kecewa karena dia berharap mahkota akan dijual dengan harga yang baik. Namun, dari situasi saat ini, tampaknya tidak ada yang berani menyinggung kekaisaran di depan umum. Mungkinkah kekuatan kekaisaran telah mencapai tingkat di mana mereka dapat memesan 9 sisi dan memerintah tertinggi? 310.000. Suara samar datang dari stand keempat. Kerumunan mulai masuk ke diskusi karena berdiri ini milik agama darah besi. Di Canopy Great Country, pertempuran antara agama darah besi dan kekaisaran bukanlah suatu rahasia. 500.000. Imperial langsung meningkatkan tawaran sekitar 200.000 dan penonton tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. 8 kekuatan utama dari Canopy Great Country hampir memecah negara menjadi 8 dan memerintah tertinggi. Meskipun pertempuran antara agama darah besi dan kekaisaran berskala besar, masih ada beberapa kekuatan yang tidak sekuat yang netral dan bersedia melihat situasi ini. 510.000. Suara tanpa emosi terdengar dari agama darah besi. Zhao Feng merasa seolah-olah suara ini agak akrab, terdengar seolah-olah itu adalah rambut darah yang berwarna timo. Itu adalah wakil patriark dari agama darah besi. Beberapa ahli di True Spirit Realm berinteraksi dengan wakil patriark timo. 710.000. Kekaisaran sangat kaya dan langsung menambah 200.000. 720.000. Suara wakil patriark timo terdengar biasa saja. 800.000. 810.000. Tidak peduli berapa banyak imperial menambahkan, agama darah besi akan selalu menambah 10.000 tambahan. 800.000 telah mencapai nilai senjata kelas spiritual tingkat rendah berkualitas baik. Begitu senjata telah mencapai tingkat spiritual kelas menengah, mereka sudah sangat langka. Di Canopy Great Country, bahkan tidak ada banyak item kelas spiritual tingkat tinggi. Stand ketiga, para ahli dari kekaisaran berjuang untuk menahan diri. Grand Elder, permaisuri, bahwa Timo sangat tidak tahu malu dan bertekad menghancurkan kita. Kenapa kita tidak bergerak sekarang dan mengurangi rasa takutnya? A True Lord Rank dan beberapa ahli True Mystic Rank menekan kemarahan mereka. Jangan bergerak terburu-buru, kekuatan Timo sebanding dengan setengah langkah ahli Origin Core Realm dan setelah menyempurnakan Well of Light and Darkness, itu seperti menambahkan sayap ke harimau. Bahkan para ahli True Lord Rank yang normal menghadapi kemungkinan mati saat menghadapinya. Lebih jauh, ini adalah wilayah lelang naga meningkat. Petik 2. Suara tua terdengar yang menstabilkan orang-orang. 1.200.000. 1.210.000. 2 juta. Harga terakhir akhirnya mencapai level yang mencengangkan dan menciptakan gelombang dalam pelelangan. 2 juta hampir bernilai dari senjata tingkat spiritual tingkat menengah dan mahkota semangat Phoenix Spiral Mistik itu sendiri hanya bernilai puluhan ribu batu kristal primal dan hanya berharga karena sejarahnya. Bukankah itu hanya mahkota yang menyebalkan? Saya akan memberikannya kepada Anda. Petik 2. Agama darah besi berhenti menawar. Pelelangan baru saja dimulai dan semuanya saat ini hanyalah hidangan pembuka. Jika kedua belah pihak mau, mereka dapat dengan mudah mencapai puluhan juta batu kristal primal. Melihat Timo berhenti, para imperial menghela nafas. 2 juta batu kristal primal sangat berharga. Haha, 2 juta batu kristal primal. Zhao Feng tidak bisa menahan tawa. The Phoenix Spiral Mystic Phoenix Crown tidak ada gunanya baginya. Dia awalnya berpikir bahwa mahkota itu akan dijual seharga beberapa ratus ribu tetapi tidak pernah berharap itu mencapai harga seperti itu. Lelang menjadi lebih berapi-api karena item pasangan berikutnya mencapai ratusan ribu atau bahkan jutaan. Semua orang di sini adalah tamu terhormat dengan status dan pengetahuan. Anda harus tahu bahwa dengan sumber daya Azure Flower benua saat ini, penempaan, dan keterampilan Arai, beberapa senjata dan item sulit untuk dibuat. Oleh karena itu, sebagian besar senjata tingkat spiritual tingkat menengah dan lebih tinggi sebenarnya tidak diproduksi oleh benua bunga Azure. Petik 2. Penatua berjubah polos itu tersenyum ketika dia menjelaskan. Setelah mendengar ini, murid Zhao Feng berkontraksi. Jika itu tidak datang dari benua bunga Azure, dari mana asalnya?
4 warisan besar sebenarnya hanyalah pintu masuk di benua ini. Warisan-warisan surga, warisan 7 pedang, dan yang lainnya semuanya sebenarnya terletak di dalam dimensi di luar angkasa. Petik 2. Hanya sebagian kecil dari orang-orang di sini yang terkejut. Sebagian besar orang yang bisa memasuki lelang naga meninggi semuanya berada di tempat yang tinggi dan berpengetahuan luas. Barang berharga dari Four Great Inheritances selalu muncul di pelelangan ini. Sebelumnya, itu adalah esensi cairan spiritual es dari warisan es mistik. Kali ini, itu akan menjadi senjata dari Scarlet Moon Inheritance yang berada di peringkat ketiga. Petik 2. Setelah berbicara, Penatua berjubah polos dengan lembut melambaikan tangannya dan kecantikan True Human Rank mengungkapkan item itu. Ini adalah, ekspresi Zhao Feng berubah drastis ketika dia melihat item ini. Bab 304 Lelang 3. Di atas piring ada pedang panjang berwarna darah dengan ukiran kuno dan kental di atasnya. Darah sepertinya tersebar di atasnya. Ketika para ahli di True Human Rank menatapnya, hati mereka bergetar dari aura darah yang tak terbatas. Aura yang mengerikan, sense spiritual dari manusia sejati pangkat ahli bahkan tidak berani terlalu dekat. Dari auranya, sepertinya pedang ini hanya dekat dengan tingkat spiritual tingkat tinggi. Ini adalah pedang roh penghancur darah bulan yang terkenal sejak agama Scarlet Moon memerintah. Meskipun kelasnya belum mencapai tingkat spiritual tingkat tinggi, ia dapat mencuri darah makhluk hidup untuk mengisi kembali esensi darah pemiliknya. Ketika kuantitas dan kualitas makhluk hidup yang terbunuh telah mencapai tingkat tertentu, kekuatan dari pedang akan sebanding dengan tingkat spiritual tingkat tinggi. Petik 2. Penatua berjubah polos menjelaskan, matanya menatap pedang roh pengabdian bulan darah dengan keinginan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah ciptaan yang sempurna. Ini meningkatkan kekuatan pengguna dengan kemampuan vampirnya. Sederhananya, pengeluarannya kecil namun memiliki kekuatan senjata tingkat tinggi. Petik 2. Ketika sejarah pedang ini terungkap, pelelangan sekali lagi menjadi berapi-api. Bahkan mereka yang berada di True Lord Rank tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Apa-apaan, ketika saya mendapatkan pedang ini, itu pasti rusak dan hanya di tingkat rendah. Kapan itu selesai? Petik 2. Zhao Feng tertegun. Itu benar, Blood Spirit Devouring Spirit Sword ini adalah yang dia dapatkan dari Blood Course Protector yang dia berikan kepada klan untuk beberapa hadiah. Adapun mengapa dan bagaimana Blood Moon Devouring Spirit Sword ada di sini, Zhao Feng tidak tahu. Solusi paling sederhana adalah mereka menemukan bagian lain dari pedang dan Master Pandai Besi membantu dalam memperbaikinya. Pedang roh pemakan darah bulan darah. Kenapa tiba di sini? Apa yang terjadi dengan klan bulan patah dan 13 negara? Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi khawatir. Dia memegang kesukaan tertentu terhadap klan bulan rusak yang berada di negara asalnya. Harga mulai dari pedang roh melahap bulan darah 6 juta. Setiap kenaikan gaji harus meningkat setidaknya setengah juta. Petik 2. Pria tua berjubah polos itu mengumumkan. Harga awal 6 juta adalah harga awal tertinggi sejauh ini. Harus diketahui bahwa item kelas spiritual tingkat menengah yang normal hanya 3-4 juta. Namun, Blood Moon Devouring Spirit Sword hanya mengeluarkan energi yang setara dengan item mid-tier tetapi mampu melepaskan kekuatan yang mirip dengan item tingkat tinggi sehingga tidak bisa diukur dengan cara normal. Pedang roh penggilingan bulan darah ini dapat dibandingkan dengan 3 bunga teratai berharga Anda dan akan menelan biaya sekitar 10 hingga 20 juta batu kristal primal. Heiyun Master tertawa dan berkata, Zhao Feng mengangguk dan menunggu untuk melihat berapa banyak pedang roh melahap bulan darah akan pergi karena nilainya setara dengan 3 bunga teratai berharga miliknya. 8 juta, 8,5 juta, 10 juta, senjata ini langsung ditawar oleh banyak ahli. Agama darah besi, Sekte Awan Angin, 4 keluarga besar, dan bahkan kekaisaran berpartisipasi dalam pelelangan. Harga Blood Moon Devouring Spirit Sword langsung mencapai 10 juta. Pada harga ini, seseorang sudah bisa membeli 2 senjata tingkat menengah. Item spiritual tingkat rendah normal bernilai puluhan ribu. Hanya yang terbaik yang bernilai jutaan. Harga item kelas spiritual tingkat menengah akan dikalikan 10 dan item kelas spiritual tingkat tinggi akan dikalikan 10. Item tingkat tinggi spiritual sangat jarang di benua utara. Dari Water Moon Fortressers, Water Moon God Peach Fund dekat dengan nilai tingkat tinggi sedangkan 3 bunga teratai berharga hanya memiliki nilai item kelas spiritual tingkat tinggi yang normal. Pedang roh penghancur darah bulan belum mencapai tingkat spiritual tingkat tinggi,
tapi itu dengan mudah menembus 10 juta penghalang. 16 juta, 17 juta, 20 juta. Setelah mencapai 20 juta, mayoritas pesaing menyerah. Stand ketiga yang menjadi milik kekaisaran. Oh well, itu hanyalah senjata tingkat menengah dan hanya dapat meningkatkan kekuatannya secara dramatis dalam waktu singkat dengan membunuh. Senjata ini hanya berguna bagi mereka yang terlatih dalam Path of Demons and Slaughtering. Kami akan menghemat uang kami dan membeli pisau pemotong setan di masa depan. Petik 2. Itu benar, Demon Slaughterer Blade berada di tingkat atas dan kekuatannya adalah kelas atas sementara juga melawan mereka yang terlatih dalam Path of Demons and Ghosts. Ini sangat cocok untuk garis keturunan kekaisaran. Petik 2. Orang-orang dari kekaisaran menyerah pada pedang roh penghancur darah bulan. Akhirnya, pedang roh Moonblood Devouring akhirnya dibeli oleh Iron Blood Religion dengan harga 22 juta. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa pedang yang setengah hancur itu akan dijual dengan harga setinggi itu setelah direvok. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Namun, tidak jarang melihat harga barang naik 10 kali lipat setelah naik tingkat. Dia tidak bisa tidak memikirkan kristal elemental piercing-nya. 5 Elemental Piercing Crystal adalah material unik yang bisa menaikkan item tingkat spiritual tingkat rendah hingga setengah tingkat dan jika digunakan selaras dengan beberapa bahan lain, itu bisa meningkatkan peringkat item oleh seluruh tingkat. 5 Elemental Crystal Primal, itu dapat meningkatkan hampir setiap kekuatan senjata dan ketika digunakan bersama dengan 5 Elemental Piercing Crystal, itu dapat meningkatkan item tingkat rendah pada seluruh level. Petik 2. Kata Elder berjubah polos. 5 Elemental Primal Crystal. Mata Zhao Feng menyala, inilah yang dia tunggu-tunggu. 5 Elemental Piercing Crystal meningkatkan ketajaman, permeasi, dan kekerasan sedangkan 5 Elemental Primal Crystal meningkatkan kehancuran dan kerusakan. Kuantitas 5 Elemental Primal Crystal jumlahnya rendah dan kebanyakan dari mereka adalah tingkat rendah, tetapi mereka masih mampu meningkatkan kekuatan sebagian besar senjata. Ada permintaan tinggi untuk mereka, tetapi hanya pasokan rendah. Petik 2. Penatua berjubah polos menambahkan, dari kata-katanya, orang bisa melihat bahwa baik 5 Elemental Primal Crystal dan 5 Elemental Piercing Crystal jarang terjadi. Mengesampingkan keduanya, hanya mendapatkan satu itu sulit. Harga awal dari 5 Elemental Primal Crystal adalah 800.000. Setiap kenaikan gaji harus setidaknya 50.000. Petik 2. Penatua berjubah polos menambahkan, harga awal 800.000 tidak tinggi untuk item yang bisa meningkatkan item kelas spiritual tingkat rendah hingga setengah tingkat. 900.000, 1 juta, ada sejumlah besar pesaing, kebanyakan dari mereka di True Human dan True Mystic Rank. Dari kekuatan besar, 1 dari 4 keluarga besar, keluarga Bi dan agama darah besi juga berpartisipasi. Setelah harganya mencapai 2 juta, keluarga Bi menyerah. Lagi pula, senjata kelas spiritual tingkat menengah hanya bernilai beberapa juta. 2.300.000. Zhao Feng diuji. Pesaing utama saat ini adalah agama darah besi. Beberapa orang melihat ke arah stand ke-50. Semua stand lainnya telah berpartisipasi dalam penawaran beberapa item terakhir, tetapi hanya stand ke-50 yang sunyi dan tampak kosong. Siapa yang terbelakang ini yang berani bertarung dengan agama darah besi? Banyak orang mencibir tetapi yang aneh adalah setelah tawaran Zhao Feng, agama darah besi menyerah. Penatua berjubah polos merasa sedikit aneh ketika dia mengumumkan pemenang 5 Elemental Primal Crystal. Hehe, bocah, kamu juga di sini. Sebuah suara tiba-tiba muncul di benak Zhao Feng yang menyebabkan Zhao Feng melompat ketakutan. Ini kamu, Tuan Timo. Zhao Feng menghela nafas saat dia mengenali pemilik suara itu. Dia tidak berpikir bahwa indera Timo akan sangat kuat untuk melewati area pelindung dari stand tamu terhormat. Stand keempat, seorang pria kulit berwarna darah duduk tegak dengan senyum. Wakil Patriark, Anda tampaknya sangat mementingkan Zhao Feng ini. Penatua di sebelahnya adalah pelindung yang telah memberi Zhao Feng berita sebelumnya. Garis keturunan matanya sangat unik dan penuh potensi. Lebih penting lagi, dia pernah membantu saya sebelumnya. Petik 2. Lelaki berambut warna darah itu tersenyum tipis. Pandangan kerumunan jatuh ketika mereka melihat bahwa stand ke-50 dengan mudah menawar dengan sukses melawan wakil patriarki agama darah besi. Zhao Feng segera menerima 5 Elemental Primal Crystal dan berpikir dalam hatinya,
Dengan 5 Elemental Piercing Crystal dan 5 Elemental Primal Crystal, sekarang saya dapat mempertimbangkan item mana yang harus ditingkatkan. Pelelangan berlanjut dan barang-barangnya kualitasnya sedikit lebih rendah atau lebih baik. Pada periode ini, Heiyun Master membeli beberapa naskah warisan kuno atau barang antik. Satu-satunya hal yang membuat Zhao Feng sedih adalah bahwa mata spiritual Tuhannya belum melihat lubang yang bisa dia manfaatkan. Inspektur bendaharawan semuanya terampil dan tidak membuat kesalahan dalam menjual barang langka dengan harga murah. Selain itu, barang yang lebih rendah bahkan tidak akan bisa dilelang di sini. Selanjutnya kita memiliki item langka bernama Foretelling Ancient Coin yang berasal dari Heaven's Legacy Inheritance. Penatua berjubah polos mengangkat tangannya dan kecantikan True Human Rank di sebelahnya mengungkapkan koin tua yang compang camping. Miao miao, kucing kecil pencuri di tas pet spiritual langsung mulai bergerak dan melompat keluar dari tas tetapi Zhao Feng tanpa ekspresi memasukkannya kembali. Setelah beberapa diskusi, Zhao Feng setuju untuk melakukan apa yang dia bisa untuk membeli koin ini asalkan harganya tidak melebihi 1 juta batu kristal primal. Kucing kecil pencuri itu menganggukkan kepalanya tanpa henti. Dalam situasi normal, Foretelling Ancient Coin tidak akan mahal karena tidak banyak orang yang menggunakannya. Harga awal The Ancient Foret Coins adalah 400.000. Setiap tawaran harus setidaknya 30.000 lebih tinggi dari yang terakhir. Petik 2. Penatua berjubah polos mengumumkan, 450.000. 480.000. Tidak banyak orang yang memperhatikan koin ini. Akhirnya, hanya keluarga Tian, kekaisaran dan seorang penatua yang berpartisipasi. 800.000. Zhao Feng langsung menaikkan harga menjadi 800.000. Lelang berhenti sejenak sebelum keluarga Tian menyerah. Penatua itu melirik ke arah stand ke-50 sebelum menghela nafas. Sekarang hanya Zhao Feng dan Imperial yang tersisa. Permaisuri, saya mendengar bahwa Anda juga memahami Dao of Life. Sepertinya itu benar kalau begitu. Petik 2. Sosok True Mystic Rank tersenyum samar. Koin kuno ramalan ini berasal dari surga warisan-warisan dan tidak banyak koin yang ada. Ini memiliki nilai kolektif yang tinggi. Adapun Dao of Life, saya hanya tahu sedikit tentang itu. Petik 2. Suara menawan penuh daya pikat terdengar. 1 juta. Suara ini seperti aliran air hangat yang melembutkan hati orang banyak. Pada saat itu, seluruh lelang menjadi sunyi. Banyak orang terpesona karena suara itu dan hanya bisa terpesona olehnya. Qin, Empress Qin, para ahli di True Spirit Realm semua mengambil napas dalam-dalam. Bab 305 Lelang 4. 1 juta. Suara menawan ini membuat tubuh Zhao Feng lembut dan memiliki perasaan tidak mau dan peduli. Para ahli di sini merasa seolah-olah hati mereka mencair. Ada pepatah, pahlawan tidak bisa melewati tantangan keindahan. Tidak peduli seberapa kuat pahlawan itu, mereka tidak bisa mengalahkan senyum cantik. Selanjutnya, pemilik suara ini adalah wanita paling cantik dari Canopy Great Country, Permaisuri Qin. Permaisuri Qin, akhirnya aku menemukanmu. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam saat sosoknya sedikit bergetar. Miao miao, kucing kecil pencuri di tas pet spiritual panik. Permaisuri Qin telah menawar 1 juta dan saat ini tidak ada yang bersaing melawannya. Selanjutnya, menurut kesepakatan antara Zhao Feng dan kucing pencuri kecil, selama harganya melebihi 1 juta, Zhao Feng akan berhenti. Puff, kucing kecil pencuri itu membuka mulutnya dan meludahkan senjata tingkat spiritual tingkat rendah, mungkin bernilai sekitar 1 juta. Ini adalah uang pribadi si pencuri kecil. Jika batu kristal primal seseorang tidak cukup, mereka dapat memperdagangkan barang-barang lainnya sebagai tambahan. Baik, Zhao Feng tersenyum, dia merencanakan ini. 1.100.000. Zhao Feng dengan percaya diri menambahkan 100.000 lainnya. Ini membuat penonton agak terkejut. Siapa orang ini dari stand ke-50 yang bisa bersaing melawan agama darah besi dan sekarang kekaisaran? Anak nakal liar siapa ini untuk bersaing melawan permaisuri? Ini pertama kalinya permaisuri menawar. Bagaimana dia bisa mengakui kekalahan? Petik 2. Para ahli dari Imperial di stand ketiga mengeluarkan harum yang tidak puas. 1.150.000. 1,2 juta. Zhao Feng dan Permaisuri Qin tidak bisa melihat satu sama lain, tetapi mereka bersaing melalui suara mereka. Suara Permaisuri Yin jelas, jernih, dan menawan. Kedengarannya itu adalah suara terbaik di dunia. Di sisi lain suara Zhao Feng dingin dan tanpa emosi,
seolah-olah dia tidak tahu apa itu emosi. Akhirnya, bahkan Permaisuri Qin tidak bisa tidak penasaran siapa pemilik suara itu. Pemiliknya kelihatannya tidak setua itu dan dia bisa memblokir, suara lembut menawannya. Petik 2. Orang normal akan menyerah begitu mereka mendengar suara Permaisuri Yin dan terlalu malu untuk bersaing. 1.800.000. Suara Zhao Feng keras dan tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Di tribun ketiga, Permaisuri Qin mendesah, "Oh well, aku tidak mahir dalam Dao of Life. Kamu dapat memilikinya." Mereka yang mendengar suara ini merasa seolah-olah mereka harus membeli koin dan memberikannya padanya. Pada kenyataannya, dengan kekuatan dan kekayaan imperial, jika Permaisuri Qin benar-benar menginginkan koin, Zhao Feng akan merasa sulit untuk menang. Tapi Imperial memfokuskan pada sesuatu yang lebih penting dan harga hampir 2 juta telah melebihi nilai item. Jika aku bisa melihat kecantikan ratu, bisakah aku memberikan koin kuno meramalkan ini kepadamu secara gratis? Zhao Feng tertawa keras. Mendengar ini, seluruh pelelangan menjadi kacau balau. Apakah anak ini tidak takut mati? Mengejar Permaisuri Qin di depan semua orang. Petik 2. Untungnya, Kaisar tidak ada di sini atau akan ada pertunjukan. ZZZ, pesona Permaisuri Qin memang tidak kecil. 2 juta saja untuk menyaksikan penampilannya. Petik 2. Kata-kata Zhao Feng langsung menyebabkan gelombang. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu menggertakkan giginya dan memandang Zhao Feng dengan jijik dan marah. Stand ketiga. Tentu, jika kamu mendapatkan Foretelling Ancient Coin, kamu bisa datang dan menemuiku setelah pelelangan berakhir. Suara manis Permaisuri Qin mengandung kegembiraan. Berurusan, Zhao Feng jelas setuju. Dia tahu bahwa dengan kebijaksanaan ratu, tidak sulit baginya untuk melihat bahwa dia ingin bertemu dengannya. Foretelling Ancient Coin hanyalah sebuah ungkapan. Setelah membeli Foretelling Ancient Coin, harga barang setelah itu menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi, secara bertahap mencapai beberapa juta dan puluhan juta tanda. Star Darkness Sword, senjata di tingkat spiritual tingkat tinggi yang terbuat dari bahan misterius. Ia bisa menyamarkan dirinya dalam kegelapan dan menggunakan kekuatan bintang-bintang. Itu datang dari Seven Sword Inheritance. Petik 2. Kelas spiritual tingkat tinggi, warisan 7 pedang. Ini jelas merupakan harta yang penting dan bahkan mereka yang berada di True Lord Rank penuh kegembiraan. Dari 4 warisan besar, warisan 7 pedang menduduki peringkat kedua dan semata-mata untuk Dao Pedang. Di era agama iblis Moon Scarlet, pedang Sein, Ye Wuxi, telah menerima pengakuan dari 7 pedang warisan. Dia telah memahami niat pedang yang kuat dan bisa membelah sungai dengan 1 pedang dan mengurangi segalanya menjadi kosong hanya dengan pikiran. Dia telah memainkan peran besar dalam kekalahan Scarlet Moon Patriarch. Pedang kegelapan bintang datang dari Seven Sword Inheritance dan sangat kuat. Star Darkness Sword, mulai harga 20 juta. Setiap kenaikan harus setidaknya 1 juta. Petik 2. Penatua berjubah polos itu melambaikan tangannya. Mulai harga 20 juta. Ini saja memotong sebagian besar pesaing. Hanya 8 kekuatan yang kuat dan faksi tingkat atas lainnya yang dapat berpartisipasi. Setelah beberapa kompetisi sengit, Star Darkness Sword dibeli oleh Qin Sword Palace dengan harga 70 juta. 70 juta. Hati Zhao Feng bergetar. Setiap perbedaan dalam tingkat akan menghasilkan perubahan harga setidaknya 10 kali. Item kelas spiritual tingkat tinggi berada di puncak benua. Zhao Feng belum pernah melihat atau bahkan mendengar item kelas spiritual Pictier. Itu roda cahaya dan kegelapan yang bisa memiliki kemampuan melampaui tingkat tinggi dengan ketajaman dan kekuatan gabungannya. Zhao Feng berpikir bahwa bintang kegelapan pedang akan menjadi puncak dan akan sulit untuk mencapai tingkat lain dengan ketinggian yang sama. Tanpa diduga, item-item keempat memecahkan rekor baru. Siluman pemotongan pisau, tingkat spiritual tingkat tinggi dan berasal dari negara Dewa Daguang dari 10.000 tahun yang lalu. Semua orang tahu bahwa negara Dewa Daguang dihancurkan dalam 1 malam dan sejak itu, negara-negara dewa hanya menjadi legenda. Pedang pemotongan setan ini adalah item dari Kekaisaran Daguang. Rupanya, kelas aslinya berada di kelas spiritual tingkat puncak tetapi setelah bencana itu, turun ke tingkat tinggi. Penatua berjubah polos meringkas sejarahnya. Demon Slaughterer Blade itu sendiri penuh dengan kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menekan setan dan hantu. Sebelumnya, itu bahkan merupakan senjata kelas spiritual tingkat puncak. Itu berasal dari negara Dewa Daguang, yang memiliki nilai kolektif dan sejarah yang tinggi.
Bahkan mungkin berisi rahasia mengapa negara Tuhan dimusnahkan. Siluman pemotongan pisau, mulai harga 25 juta. Wajah sesepuh berjubah polos itu memerah. 30 juta, 40 juta, 45 juta. Beberapa saat kemudian, pedang pembunuh setan telah didorong ke 70 juta dan akhirnya dijual seharga 72 juta ke Imperial. Segera, item kelas spiritual, teknik dan keterampilan yang akan sulit didapat di luar muncul dalam pelelangan. Skrip warisan surga, hanya ada 48 di dunia dan setiap naskah berisi beberapa rahasia warisan-warisan surga. Dengan skrip yang cukup, orang dapat menghitung tujuan dan waktu kemunculan selanjutnya dari warisan legenda surga. Petik 2. Peta Scarlet Moon Incomplete. Setelah mengumpulkan semua 108, seseorang dapat membuka Scarlet Moon Inheritance dan mencapai ketinggian yang dicapai Scarlet Moon Patriarch. Penatua berjubah polos melelang peta Scarlet Moon Incomplete dan skrip Heaven's Legacy pada saat yang sama. Heaven's Legacy script memiliki 18 jenis berbeda dengan setiap jenis disalin 100 kali dan memiliki harga awal 50.000. Peta Scarlet Moon Incomplete memiliki 68 tipe berbeda dan masing-masing 100 salinan, dengan harga awal 20.000. Baik skrip Heaven's Legacy script dan Scarlet Moon Incomplete memiliki slip informasi yang hanya dapat digunakan satu kali. Koleksi, Zhao Feng memikirkannya dan menyerah. Heaven's Legacy script dan Scarlet Moon Incomplete map keduanya dijual dengan harga tinggi. Harga rata-rata untuk Heaven's Legacy script adalah 120.000 dan Scarlet Moon Incomplete maps dijual dengan harga rata-rata 50.000. Bahkan Heiyun Master tidak bisa menahan godaan dan dia membeli 10 skrip warisan surga. Zhao Feng tidak tersentuh oleh ini. Keberuntungan adalah sesuatu yang bisa diharapkan tetapi tidak didapat. Bukannya seolah-olah Anda mengumpulkan barang-barang ini, warisan akan terbuka ketika Anda menginginkannya. Pelelangan mencapai saat kritis terakhir setelah semua skrip warisan-warisan Scarlet Moon dan Heavens terjual. Semua orang tahu bahwa item utama lelang adalah potongan senjata kelas bumi dan Seven Sword Incomplete Manual. Seven Sword Incomplete Manual berasal dari Seven Sword Inheritance dan memiliki beberapa koneksi dengan Sword Sein Ye Wuxi. Manual yang tidak lengkap ini tampaknya dikatakan sulit untuk dipahami bahkan oleh mereka yang berada di True Lord Rank. Inspektur Harta menemukan bahwa keterampilan ini awalnya pada tingkat yang sangat tinggi tetapi karena tidak lengkap, itu hanya dekat dengan tingkat spiritual puncak. Petik 2. Yang pertama dijual adalah Seven Sword Incomplete Manual. Seven Sword Incomplete Manual, harga mulai 30 juta. Begitu ini dikatakan, kerumunan pergi ke kekacauan sekali lagi. 50 juta, 65 juta. Petik 2. 8 juta. Hanya ketika harganya mencapai 80 juta barulah mulai melambat. Pada saat ini, hanya Imperial, Agama Darah Besi, Kingsword Palace dan keluarga Tian yang masih bersaing. 100 juta. Semua orang tolong beri aku wajah. Petik 2. Suara jernih terdengar dari dudukan nomor 1. Stand tamu terhormat yang pertama. Semua orang memandang. Pada saat ini, bahkan eselon atas kekaisaran dan agama darah besi memiliki ekspresi serius. Kerumunan menjadi sunyi dan suasana menjadi aneh. Siapa orang ini yang ingin semua orang menatapnya? Mengapa? Orang-orang di bawah agak tidak puas. Meskipun 100 juta hampir mencapai nilai maksimum pasukan, bukankah orang ini terlalu sombong? Salam, Mystic Sword Sovereign. Penatua berjubah polos itu menghela napas dalam-dalam dan membungkuk dengan hormat ke arah stand pertama. Asal ahli bidang realem, ledakan, lelang menjadi diskusi. Apakah ini benar-benar nyata? Masih ada Origin Core Realm Sovereigns yang masih hidup di benua ini. Petik 2. Sangat. Jika Origin Core Realm Sovereigns bertukar pukulan, Capital mungkin bahkan tidak bisa menanganinya. Petik 2. Beberapa orang curiga sementara yang lain bersemangat. Legenda mengatakan bahwa mereka yang berada di alam inti asal memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Mereka bahkan tidak menempatkan negara yang kuat atau 8 kekuatan utama dari Canopy Great Country di mata mereka. Apa yang mereka katakan dapat memengaruhi segalanya. Namun, pada saat ini, kekaisaran dan besi darah agama semua tetap diam. Tidak ada yang bersaing melawannya. Dari tribun pertama berjalan keluar seorang pemuda berpakaian hijau, yang memiliki aura luar biasa. Dalam satu langkah, ia mencapai tahap lelang dan pada langkah berikutnya menghilang.
Bersamaan dengan dia menghilang adalah Seven Sword Incomplete Manual. Perpisahan Sovereign. Penatua berjubah polos membungkuk dan cincin interspatial muncul di tangannya. Ketika para ahli di True Lord Rank menyebar rasa spiritual mereka selama puluhan mil, sudah tidak ada tanda-tanda Sovereign pedang mistik.